Lagi jadi sopir. Buat suami sama pelakor. Kakak sopirnya cantik banget. Nggak secantik kamu. Alu, aku baru sadar sekarang. Cuma kamu yang beneran sayang aku. Aku nyesel. Cerai aja sama Shen Yu, ya? Ngapain panik? Bukan. Dia. Tadi dia baru aja ngelamar kamu? Mending aku minggir dulu ya? Shen Yu, kamu lagi senang melihatku begini, ya? Alu, kamu belum jawab aku. Ah, Kamu mabuk. Aku nggak mabuk, kok. Tunggu aku di sini sebentar. Aku akan segera turun. ini dia pria yang dulu. Aku cintai diam-diam selama 4 tahun. Ternyata cinta yang diberi belas kasihan. Begitu rendah. Kita akan menikah besok. Kamu bilang dibatalkan. Alasannya apa? Aku sudah suka orang lain. Jangan cari aku lagi. Shen Yu. Kamu sudah dengar semuanya tadi. Hah, Maukah kamu menikah denganku? Apapun syaratnya, aku bisa penuhi. Asal kamu bisa di sisiku. Menjadi istri yang patuh. aku akan menunggu. Jangan takut. Dia memberiku kekayaan, status, dan pekerjaan dengan masa depan cerah. Dia juga membantu keluarga Shen menjadi orang kaya baru di kota Yang. Setidaknya aku benar-benar seperti yang dia harapkan. Menjadi istri yang pengertian selama 4 tahun. Katakan, kapan kita urus? Urus, sekarang juga. Sekarang juga. Kamu ngapain? Bukankah kamu yang bilang mau mengurusnya? Jangan pura-pura bodoh. Kamu tahu apa yang kubicarakan. Aku memang merasa begitu. Aku lihat kamu sudah tidur. Jadi aku pergi. Istirahatlah lebih awal. Hari ini aku minta kamu jemput aku. Sebenarnya cuma ingin membiarkanmu melihat sendiri apa yang terjadi antara aku dan sang siksi. Kumatikan. Halo? Sudah tahu. Kakek menyuruh kita kembali ke rumah lama. Apa gadis sang siksi itu belum cukup menyakitimu dulu saat hampir menikah?
dia malah kabur dengan orang lain. Ini membuat keluarga Si kita hampir jadi bahan tertawaan seluruh kota. Sekarang dia baru kembali. Kamu langsung mengejarnya. Dasar orang yang lupa rasa sakit setelah lukanya sembuh. Apa kamu tidak kasihan pada Si Kyu? Hah? Kakek. Kejadian malam ini. Itu cuma kecelakaan. Kecelakaan? Kecelakaan apa? Apa sang siksi menginjak kulit pisang, lalu jatuh menimpa anak itu, bahkan sampai bibir menempel bibir? Kakek, aku tidak. Masih berani membantah. Tidak tahu malu ya tetap tidak tahu malu. Silu, kakek beritahu kamu, kecuali kakek sudah mati. Kalau tidak, dia si kotor sang siksi itu, jangan harap dalam mimpi pun bisa masuk pintu keluarga si hamba. Aku mengerti, kakek. Tidak akan lagi nanti. Belum naik bersamaku? Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Dia tidak akan berpikir kalau aku yang mengadukan. Kamu tidur duluan saja. Kamu agak aneh hari ini. Kakek bilang apa padamu? Dia bilang kita harus punya anak. Jangan lupa. Sang siksi sudah kembali. Kita berdua punya anak. Apa itu memengaruhinya? Tidak juga sih. Tapi bagaimana kalau suatu hari nanti, kamu tiba-tiba ingin menceraikanku demi dia? Setidaknya sekarang, kamu masih istriku. Cerai. Cerai. Mimpi besar. Menikah 4 tahun. Silu mungkin tidak tahu warna dan rasa kesukaanku. Tapi dia tahu semua titik sensitifku. Dan juga tahu bagaimana membuatku terjebak dalam jaring cinta, tak bisa melepaskan diri. Ini terakhir kalinya aku memanjakan diri. Anggap saja ini untuk hubungan ini sebagai perpisahan terakhir. Ada yang bilang pria akan gila saat mencintai seseorang. Tapi aku tidak. Jadi, apa aku tidak mencintainya? Tapi kenapa? Aku sangat suka menciumnya. Bu Shen, ada yang mencari Anda. Siapa? Dia tidak bilang, dia hanya bilang marganya Sang. Menunggu Anda di kafe bawah. Sang siksi. Shen Yu, jujur saja, aku tidak pernah menganggapmu. Tapi harus kuakui, dibanding 4 tahun lalu, kau memang banyak berubah. Hanya saja, burung pipit tetaplah burung pipit, meski sudah terbang ke dahan. Itu hanya burung pipit jelek yang tidak tahu diri. Nona Sang mencari saya. Hanya untuk ini? Kalau tidak ada hal lain, saya pergi dulu. 4 tahun lalu, kau merebut Alu dariku. Tapi selama bertahun-tahun ini, kau seharusnya lebih tahu dari siapapun. Siapa sih sebenarnya yang ada di hati Alu? Aku sarankan kau tahu diri. Ceraikan Alu, lalu pergi tanpa membawa apa-apa. Properti, investasi, dan kendaraan yang ada di dokumen ini. Aku beri kau waktu 3 hari untuk mengembalikannya semua pada Alu. Selain itu, karena 4 tahun lalu, kau menikah dengan Alu, kau telah merugikan kepentinganku. Kau harus membayar ganti rugi. Kerugian batin sebesar 10 juta. Aku mau cerai atau tidak? Itu urusan Silu. Untuk datang dan bicara langsung denganku. Kau datang padaku untuk bicara soal ganti rugi? Dengan kata lain, kau itu siapa? Kau, Aku dan Silu sekarang adalah pasangan suami istri yang sah.
Kalau begitu, kau seharusnya adalah pelakor? Kau bilang siapa pelakor? Hamba, Shen Yu, kau kan cuma mau merebut priaku, kan? Aku beritahu ya. Status Nyonya Shi itu, kau tidak akan bisa merebutnya lama-lama. Xiao Yu, kau sudah bangun? Kau tidak menjaga tubuhmu dengan baik. Sudah hamil masih minum es kopi. Aku hamil? Sudah 2 bulan. Kamu nggak tahu? Kalau begitu, Silu harus dikasih tahu. Nggak perlu. Kita mungkin mau cerai. Sang Siksi sudah balik. Sang Siksi? Wanita di berita itu dia, ya? Tunggu saja, aku akan cari mereka buat perhitungan. Awalnya memang saling membutuhkan. Transaksi yang adil. Pria yang gak menghargai diri sendiri. Lebih buruk dari kubis busuk. Shen Yu, kamu kenapa? Sang Siksi mengajakmu bertemu sendirian. Kenapa kamu nggak bilang padaku? Astaga, kamu masih punya hati nurani nggak, sih? Baru buka mulut sudah bahas wanita lain. Kamu tahu nggak Xiao Yu itu sudah? Nian, tolong tanyakan pada dokter. Kapan aku bisa keluar dari rumah sakit? Cepat. Jadi, sebenarnya kamu kenapa? Tadi pagi waktu keluar rumah, kamu baik-baik saja. Aku. Perutku nggak enak. Sekarang bagaimana? Nggak apa-apa. Oh ya. Kapan kita akan bercerai? Kapan aku bilang, mau cerai sama kamu? Aku cuma takut sang Siksi itu. Tidak akan menahanmu terlalu lama. Aku, Nanti kalau kamu ada waktu, kalau kamu sudah ada waktu, kita langsung ke kantor catatan sipil. Baiklah. hal lain bisa dibicarakan nanti. Kamu istirahat saja dulu. Aku keluar sebentar untuk mengangkat telepon. Anak yang datang di waktu yang tidak tepat. Bukanlah kabar baik yang patut dibagikan. Silu ini keterlaluan sekali. Tidak menjemputmu pulang dari rumah sakit. Sudah memutuskan untuk bercerai. Apapun yang dia lakukan tidak penting lagi. Pokoknya, apapun yang terjadi, aku akan selalu mendukungmu. Ayo, mau makan apa? Aku traktir. Cih, emosiku ini. Kebetulan sekali, kakak pelakor. Siapa kamu? Omong kosong apa ini? Oh, kamu ya? Kenapa? Seorang pengganti. Tidak berani keluar rumah. Malah menyuruh antek-anteknya menggonggong? Kamu bilang siapa antek-antek pengganti? Dengan penampilanmu yang seperti anjing chihuahua ini, berani-beraninya kamu muncul di depan umum, mengejar-ngejar dengan muka tebal. Semua orang di jalanan ini, tidak ada yang bisa menandingimu. Kamu, Jangan buang-buang waktu sama dia. Ayo pergi. Makan 3, tunggu 3. Hei, Siapa yang kamu sindir? Hah? Udah dikasih muka, masih aja nggak tahu diri, ya? Aku? tolong segera laksanakan rencana ini. Kamu? Kamu nggak apa-apa. Sakit banget. Ngapain sih pura-pura? Dia cuma pura-pura jatuh. Yunian, kamu keterlaluan. Alu, dia pasti tahu. Aku penari balet. Makanya dia sengaja mendorongku. Aku antar kamu ke rumah sakit dulu. Tunggu. Jelaskan dulu baru pergi. Yunian sama sekali nggak menyentuhnya. Shen Yu, kamu memang gak suka sama aku. Mau menghancurkanku. Kaki ini diasuransikan dengan harga selangit. Kamu membiarkan temanmu sengaja melukaiku. Kamu tunggu saja sampai bangkrut karena ganti rugi. Ayuan, hubungi pengacaraku. Kamu mau menuntutku? Pengadilan juga butuh bukti kan? Hanya dengan ucapanmu. Bisa langsung menghukum. Mendingan pengadilan ganti nama jadi Sang saja. Shen Yu, Kita ke rumah sakit saja. Selanjutnya, biar pengacaraku saja yang urus. Silu. Kau benar-benar tidak percaya padaku? kau pulang duluan.
Xiao Yu, jangan mohon padanya. Paling parah juga di penjara. Aku tidak takut apa-apa. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak akan membiarkanmu di penjara. Bagaimanapun juga, kita sudah tinggal di bawah satu atap selama 4 tahun. Kau benar-benar hanya percaya pada sang siksi? Bukankah sudah kubilang kau pulang duluan? Kemana saja? Mau menuntutku? Aku merasa akhir-akhir ini, kau mudah marah. Apa karena kejadian hari ini membuatmu kesal? Mana berani aku kesal? Aku doakan kau dan sang siksi. Dari seragam sekolah sampai gaun pengantin. Terkunci selamanya. Shen Yu. Orang yang berjanji padaku seumur hidup. Dengan gaun pengantin itu kau. Jangan lupa apa yang kau janjikan padaku. Harus patuh. Kau yang pertama melanggar janji. Kalau kau mau tidur, pergi saja ke sang siksi. Bukankah dia belajar balet? Kenapa? Apa karena tidak ada dada atau pantat? Jadi tidak nyaman disentuh? Lepaskan aku. Shen Yu, kenapa dulu aku tidak menyadari? Kalau kamu setajam ini. Jadi, sekarang kamu sudah tahu kan? Silu, lihat baik-baik. Aku Shen Yu, bukan sang siksi. Lagi pula kita sudah cerai. Kenapa kamu masih tidur denganku gratisan? Selain soal cerai, apa kamu tidak punya hal lain untuk dibicarakan denganku? Tidak. Kamu ini anjing, ya? Ah, Aku. Apa aku sampai membuatmu jijik begitu? Kamu baik-baik saja. baik-baik saja. Shen Yu. Shen Yu. Xiao Yu, kamu sudah bangun? Silu yang membawaku ke sini? Dia tahu aku hamil. Jangan sebut-sebut dia. Tadi malam kamu pingsan. Dia baru saja mengantarmu ke rumah sakit. Lalu menyuruhku datang. Bilang dia ada urusan penting. Dan langsung pergi. Urusan apa sih yang begitu penting? Ada apa? Dia bergerak. Lumayan aktif juga. Xiao Yu, soal aborsi itu. Kamu yakin gak mau ngomongin lagi sama Silu? Gak mau diskusi lebih lanjut? Lebih baik dia nggak tahu aja. Aku nggak tahu apa. Tentang aku. Masih punya muka buat balik ke sini? Gak takut celana robek ya? Masih berani muncul di sini? Nian. Kamu keluar dulu, tunggu aku di luar. Ci, Kamu nggak apa-apa. Kamu nyembunyiin sesuatu dari aku. Nggak ada. Bagus kalau nggak ada. Soalnya kita udah janji. Nggak boleh ada yang disembunyiin selama nikah. Toh kita juga mau cerai. Kalaupun ada, yang nggak bakal dihitung. Gimana sih kita bisa selangkah demi selangkah? Jadi kayak gini. Gawat, Dokter Yu dipukulin. Kamu yang ngebully siksiku. Sampai kakinya luka. Kamu nggak mau bayar. Aku bakal iris muka kamu. Ah, Kamu ini siapa sih? Anjing mana nih? Yang gonggong sembarangan di sini. Berani banget ngomongnya. Orang yang lepasin kamu.
Nggak bilang harus gigit Nona. siapa? Kamu pengacara yang disewa sang Siksi? Kenapa? Pengacara zaman sekarang. Bukan ngasih surat somasi. Malah bantu orang jalan-jalan sama anjing? Nyonya Sen, Anda dan Nona Yu diduga melakukan tindak penganiayaan. Klien saya secara resmi menuntut kalian dan menuntut ganti rugi atas cedera fisik serta kerugian mental. Total 50 juta. Jelas-jelas sang Siksi pura-pura jatuh sendiri. Malah minta kami ganti rugi. Kamu merampok, ya? 50 juta. Surat somasi ini tidak akan kami terima. Kita ketemu di pengadilan saja. Baik, sampai jumpa di pengadilan. Tunggu. Kamu mau apa lagi? Mau pergi begitu saja? Apa ini benar Nyonya Shiko? Yang biasanya penurut? Akhir-akhir ini dia memang tidak Dia normal. memukulmu berapa kali? 3 kali. Dia memukul Dr. Yu 3 kali. 3 kali? Kalau begitu, aku akan memukulnya 4 kali. Anggap saja membalaskan dendammu. Lepaskan aku. Presdirsi, apa perlu saya bantu Nyonya? Tidak perlu. Kurasa dia bisa mengatasinya sendiri. Baik, kalau begitu aku akan mengambil mobil dulu. HM. Kau. Xiao Yu, kau berdarah. Cepat panggil bantuan. Cepat panggil bantuan. Cepat, cepat. Pasien menunjukkan tanda-tanda keguguran. Keguguran? Shen Yu hamil. Anakku. Shen Yu. Kau mengandung anak kita. Kenapa tidak memberitahuku? Bagaimana dengan bayinya? Apakah bisa diselamatkan? Untuk apa kau pura-pura sedih? Bukankah kau sendiri yang menandatangani formulir permohonan aborsi itu? Shen Yu, atas dasar apa kau berani memutuskan nasib anak kita sendiri? Atas dasar apa? Melanjutkan atau tidak kehamilan ini? Itu adalah kebebasanku. Lagi pula, kita memang akan bercerai. Jadi, jangan ada ikatan lagi. Aku beritahu kau. Hubungan ini, bahkan jika harus berakhir, harus sesuai dengan caraku. Xiao Yu, Benar-benar hilang. Bayinya benar-benar hilang. Shen Yu, Kau sebegitu tidak menginginkan anak kita. jangan sedih. Bayinya masih ada. apa katamu? Bayinya. Dia masih ada. Aku sudah menyelamatkan bayimu. Tapi kehamilan bukan hal yang singkat. Sulit bagimu untuk terus menyembunyikannya dari Silu. Aku mengerti. Besok aku akan pindah rumah. Menjauh dari Silu. Alu, Shen Yu keterlaluan sekali. Dia bahkan menyuruh orang untuk menyegel perusahaan teman-temanku. Kau harus membantuku mencari tahu siapa di balik semua ini. Tidak perlu dicari. Itu aku. Apa katamu? Kau bahkan menyelidikiku hanya karena seorang Shen Yu. Apa kau melupakan masa lalu kita? Tidak ada hubungannya dengan masa lalu. Demi kehormatan keluarga Sang, kau harus menyuruh ayahmu memutuskan hubungan dengan perusahaan yang ada di dokumen ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika dia terluka saat aku bertindak. Jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Alu, dia temanku. Kau menyentuh keluarganya. Sama saja menamparku. Apa kau benar-benar akan melakukannya?
Mereka membuat Shen Yu keguguran. Shen Yu sebelumnya hamil. Sayang, pasti dia yang menggoda Alu. Jangan berteman dengan orang sebodoh itu lagi. Aku tahu aku salah. Alu, jangan marah, ya? Aku akan minta maaf pada Shen Yu. Aku yang salah. Dengar baik-baik. Shen Yu sekarang adalah istriku. Sebagai suami, melindunginya adalah tanggung jawabku. Aku tidak ingin melihat hal serupa terjadi lagi. Keluar. Presdir Si, ini paket dari Nyonya. Shen Yu. Kau begitu tidak sabar. Ingin pergi dariku. Shen Yu, karena bayinya sudah tiada, lebih baik kita segera bercerai, agar aku dan Ayu bisa bersama. Xiao Yu, kau yakin tidak perlu bantuanku untuk pindahan? Tidak perlu, aku bisa sendiri. Tadi sepertinya bergerak. Benarkah? Si kecil, halo, aku ibu baptismu. Sayang, Shen Yu ternyata pura-pura keguguran. Bagaimana dia bisa mendengarmu sekarang? Bagaimana kalau bayimu punya bakat luar biasa? Jangan meremehkannya. Aku tidak akan pernah membiarkanmu melahirkan anak dari Alu. Halo? Bantu aku melakukan sesuatu. Baiklah, ayo kita pergi. Halo, barang-barang Anda sudah diantar ke atas. Ini yang Anda katakan sebelumnya. Ini yang Anda katakan sebelumnya. Barang berharga yang harus diletakkan terpisah. Terima kasih, Pak. Hati-hati di jalan. Baik. Sayang. Ini rumah baru kita. Bagaimana kabarmu? Tidak terluka, kan? Dahimu. Masalah hari ini, pastikan untuk menyelidikinya sampai tuntas. Kenapa kau menjauh dariku? Luka di dahi itu, kalau tidak segera diobati, akan segera sembuh. Hah? Biar aku saja. Jangan bergerak. Sudah kubilang jangan bergerak. Sudah. Kembalikan ke pemiliknya. Pemilik cincin ini bukan aku. Tidak pernah. Pemiliknya. Seharusnya sang siksi. Kau begitu peduli padanya? Shen Yu, kau tahu, masa laluku tidak bisa dihapus. Dan aku tidak bisa mengabaikannya sepenuhnya sekarang. Lagi pula aku berutang nyawa padanya. Kau sama sekali tidak tahu di mana masalah kita. Siapapun yang muncul di sisimu selama bertahun-tahun ini, itu tidak penting. Tapi sekarang, orang itu adalah sang siksi. Kamu mau cerai? Aku tidak akan setuju. Biarkan aku tanpamu. Pisah ranjang 2 tahun. Pengadilan juga bisa memutuskan perceraian. Lukamu sudah diobati. Nanti aku suruh Ayuan menjemputmu.
Besok Senin. Jangan lupa masuk kerja. Aku sudah mengundurkan diri. Aku tidak setuju. Ini hanya pemberitahuan. Shen Yu, aku sarankan kamu, perhatikan baik-baik pasal yang ditandai merah dalam kontrak kerjamu. Jika mengundurkan diri sebelum 5 tahun masa kerja, kamu harus membayar denda pelanggaran kontrak sebesar 20 juta. Sekadar mengingatkan. Besok tepat 4 tahun kamu bekerja. Kejam sekali kamu. Tinggal setahun lagi, ya. Selamat pagi, Presdirsi. Selamat pagi, Presdirsi. Kok ada plester luka? Plester luka di kepala Presdirsi. Ternyata Hello Kitty. Ada apa ini? Presdirsi. Ini sudah jam 10.30. Kenapa Shen Yu belum datang? Hah? Bukan begitu, Presdirsi. Hari ini Direktur Shen. Tadi pagi aku baru saja mengajukan transfer posisi untuk bekerja di lapangan. Kerja di lapangan? Itu kan jadi sales obat? Oh, iya. Jadi sales obat memang melelahkan dan harus sering minum dengan klien. Tapi dia bilang, suaminya sakit dan lumpuh. Dia butuh uang lebih banyak. Jadi biarlah dia bekerja keras. Suaminya lumpuh. Jadi dia jadi sales obat dan minum-minum. Tentu saja. Bagus, Shen Yu. Kau benar-benar hebat. Yang datang kali ini adalah orang-orang penting. Nanti manfaatkan kesempatan ini baik-baik, mengerti? HM. Pak Wang akhirnya datang. Aduh, telat. Nona Sang jangan tersinggung ya, hahaha. Xiao Shen, cepat kemari. Ini Nona Sang. Kami sudah kenal lama. Shen Yu. Baru beberapa hari tidak bertemu. Kenapa kau turun pangkat jadi sales obat? Nona Sang bertanya padamu. Kau tidak dengar? Sudahlah, hal memalukan seperti ini. Kalau dia tidak mau bilang, ya sudah. Minumlah, aku hukum kau 3 gelas sebagai permintaan maaf. Maaf ya. Suamiku tidak mengizinkanku minum alkohol. Dia bilang kalau aku minum. Nanti malam kalau pulang, aku akan menggodanya lagi. Kamu sudah menikah? Iya, Pak Wang. Aku sudah menikah 4 tahun loh. Oh, ngomong-ngomong, suamiku. Nona Sang kenal dia? Dia itu Presdirsi. Dia itu Presdirsi. Shen Yu, Temannya. Nona Shen, cincin berlian ini kelihatannya setidaknya 7 digit, ya? Hah? Hahaha. Lumayanlah, suamiku sangat mencintaiku. Dia bilang harus memberiku yang terbaik. Aku juga tidak bisa apa-apa. banyak omong kosong. Shen Yu, kamu baru saja dipindahkan posisi. Lebih baik kamu layani Pak Lu dengan baik, HM. Mungkin saja masalahnya akan beres. Nona Sang benar, ya. Ayo, minum 1 gelas. Hari ini minum sampai senang, ya? Permintaanmu apa? Aku akan penuhi semuanya. Maaf ya, Pak Lu. Anggur ini aku benar-benar tidak bisa minum. Tapi aku juga tidak bisa menolak permintaan Pak Lu, kan? Kalau begitu. Aku akan bersulang dengan teh. Untukmu. Ayo, bersenang-senanglah. Minum teh apa sih? Aku ambilkan gelas besar. Ayo minum. Kau tidak dengar jelas? Aku bisa mengulanginya lagi. Aku tidak minum alkohol. Shen Yu, Paman Lu mengajakmu minum. Itu memberimu kehormatan. Kau tidak menghormati Paman Lu seperti ini. Apa kau masih mau bertahan di industri ini nanti? Hei, tidak minum ya. Hahaha. Tidak apa-apa. Kalau mulutnya tidak mau. Kalau begitu, minum dengan tubuhmu.
Minum. Hanya pelayan minuman murahan. Anggur hari ini. Mau tidak mau, kau harus minum. Bajingan. Pergi. Alu. Shen Yu. Hah? Apa perusahaanmu sudah bangkrut? Kenapa masih perlu bawahan menemani minum untuk mendapatkan kontrak? Kenapa Huo Xiao juga datang? Alu, kau makan di sini. Kenapa tidak mencariku? Kenapa? Apa kau pernah mandi bersamanya? Atau buang air kecil bersamanya? Alu, Ketiga, jangan bicara kasar begitu. Ci. Cantik, mereka berdua. Lagi pamer kemesraan di sana. Kamu nggak akan ninggalin aku sendirian, kan? Tuan Muda Huo ketiga. Kamu kenal aku? Siapa sih di Jiangcheng yang gak kenal Tuan Muda Huo ketiga? Aku suka dengar itu. Sepertinya selama ini, aku hidup cukup bebas. Tapi ini nggak adil. Aku masih belum tahu. Siapa namamu? Shen Yu. Langsung to the point. Tuan Muda ketiga menyelamatkanku. Aku nggak perlu curiga padamu. Ini wilayahku. Menindas wanita secantik kamu. Di wilayahku. Aku bukan membantumu. Aku minta maaf padamu. Baiklah. Kalau begitu, aku terima permintaan maaf Tuan Muda ketiga. Menarik. Punya pacar? Malam ini mau tidur denganku? Nggak ada penyakit kelamin, laporan kesehatan bersih. Nggak main judi, narkoba, nggak bahas perasaan. Lumayan. Gimana bentuk tubuhnya? Kamu rasakan sendiri, lebih dari lumayan. Huo Xiao, jaga sikapmu. Maaf. Aduh, Tuan Muda Huo. Punya pacar? Tuan Muda Huo. Punya pacar? Nggak, aku baik-baik aja. Nggak suka main serong. Melihat yang dipanci padahal sudah punya yang dimangkuk. Kalau begitu, Tuan Muda Huo punya kebiasaan buruk apa? Nona Shen, kamu tanya sedetail itu. Kalau nanti kamu nggak mau sama aku nggak mau lagi. kamu ini kebanyakan makan, ya? Ada apa ini? Kamu sudah menikah, aku masih lajang. Apa salahnya kalau teman mau coba menikah? Kalau mau coba di luar sana. Dia nggak boleh. Kenapa dia nggak boleh? Ah, Jangan-jangan kamu juga suka dia? Tuan Muda Huo. Kita berdua sama-sama lajang. Jadi jangan ganggu orang lain. Biarkan mereka pamer kemesraan. Ada benarnya, gadis cantik ini cocok denganku. Aku pergi dulu sama dia. Dadah. see you. nggak ada yang ganggu kita lagi. Ayo kita makan. Aku ada urusan lain. Aku akan minta Ayuan mengantarmu pulang. Alu, Terima kasih sudah mengantarku pulang. Kamu mengalami masalah di tempatku. Secara etika dan logika, aku memang harus mengantarmu pulang. Tapi kalau mau berterima kasih, bukankah seharusnya dengan cara yang lebih langsung? Ini caraku berterima kasih. Soal cara yang Tuan Muda Huo inginkan. Aku sudah menikah. Jadi kebaikan ini hanya bisa kubalas di kehidupan selanjutnya. Bye-bye.
Wanita ini menarik juga. HMPH. Shen Yu, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kenapa? Kak Sang begitu cepat rela melepaskanmu? Kamu sudah selesai bikin ulah? Siapa yang bikin ulah denganmu? Kamu pikir Huo Xiqiao akan serius padamu? Dia itu playboy. Dia cuma mau main-main denganmu. Wanitanya sudah antre 2 jalan. Kamu sendiri main-main selama 4 tahun kan? Shen Yu, kalau kamu mau cari yang lain, tidak perlu terburu-buru begitu. Huo Xiqiao bukan pilihan terbaik. Tapi kalau kamu cuma ingin membuatku kesal, aku juga tidak perlu. Kenapa? Sejak kapan? Apa kau juga mulai jadi mak comblang? Lagi pula kita akan bercerai. Kalau mau cerai, cepatlah. Kau juga sudah lihat, aku banyak peminatnya. Ah, 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 kekuatan? Apa hakmu menghinaku seperti ini? Kalau bukan karena sang siksi kembali, semua ini tidak akan terjadi hari ini. Selama 4 tahun ini. Apa aku belum cukup patuh? Karena 4 tahun lalu, kita bersama karena dia. Maka hari ini, kita akhiri. Aku akan mengosongkan tempat. Shen Yu, kau salah paham. Aku bisa dengan sang siksi. Jangan lagi gunakan sifat posesifmu untuk mengendalikanku. Menyiksa diri sendiri. Pergi. Shen Yu. Ah. Shen Yu. Akhirnya kau tidak lagi berhati lembut. Ayo, bersulang. HMPH. Dia aduh, Bukan. Dia kenapa sih? Dia cuma merebut minumanmu. Apa kamu merebut wanitanya? entahlah, dia kan memang mau Odi, bukan cuma sehari 2 hari ini. Dasar gila. Jangan-jangan istrinya punya pria lain di luar. Dan dia diselingkuhi? Haha. Hahaha. Aduh. Kakak kedua. Kamu gila ya? Bukan. Dia kenapa? Ini. Aduh. Tiba-tiba. Memukulku. Aduh. Malah ketiduran. Tunggu sebentar, tunggu sebentar, tunggu sebentar, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Aku tahu si Lau Er sudah menikah. Tapi sudah 4 tahun. Aku bahkan tidak tahu seperti apa wajah istrinya. Sekarang kesempatannya datang. HMPH. Telepon saja. Telepon saja. Bilang kakak kedua ada masalah. Suruh istrinya menjemput. Aku telepon. Kenapa? Halo? Bicara. Silu, kamu mau apa lagi? Suara ini, Shen Yu. Silu mabuk. Aku kirim alamatnya padamu. Jemput dia, ya. Hahaha, duduk. Ayo, tuang. Bukan, ada apa? Habis telepon langsung lemas. Wanitamu direbut orang lain juga? Jangan bicara padaku, kesal.
Shen Yu, Silu. Mereka jangan-jangan, saudara mau menikah saja tidak boleh? Kalau mau menikah, menikah saja di luar. Dia tidak boleh. Kenapa dia tidak boleh? Menyebalkan sekali. Mau kemana? Tidak buru-buru, aku mau ambil sebotol anggur. Tidur pulas begini. Seharusnya tidak akan terjadi apa-apa. Nona Shen, Hampeha. kenapa kau di sini? Aku datang untuk meminjam Silu. Ternyata istri kecil si anak kedua. Benar-benar kau. Di mana dia? Alu, Alu, ada apa denganmu? Maaf. Maaf. ada apa denganmu? Aku juga tidak tahu ada apa denganku. Setiap kali aku memikirkan kau akan berpisah denganku, nanti akan ada pria lain yang mencium dan memelukmu. Aku akan cemburu setengah mati. Tidak. Kamu hanya boleh jadi milikku. Aku tentu saja milikmu. Aku tentu saja milikmu. Alu, kamu mabuk. Aku antar kamu pulang, ya. Janji padaku. Janji tidak akan menceraikanku, ya? Shen Yu, Kamu lihat baik-baik, aku siapa? Shen Yu. Aku mencintaimu. Jangan lihat. Pergi. Keluar. Kenapa kamu nangis? Kenapa? Apa sang siksi tidak bisa memuaskanmu? Makanya kamu datang menggangguku? Kamu mencariku di klub? Iya. Aku tidak mengganggu kalian, kan? Aku sebagai istrimu masih cukup kompeten, kan? Bukan begitu, Shen Yu. Dengar penjelasanku. Kemarin aku mabuk. Kesadaranku kurang. Aku mengira sang siksi itu kamu. Sudah. Aku lelah, Silu. Aku tak mau lagi dengar kebohonganmu yang penuh celah itu. Aku tak peduli kau mabuk lalu hilaf, atau mabuk lalu jujur soal perasaanmu. Itu semua tak penting. Percayalah padaku. Ini benar-benar tidak seperti yang kau lihat. Jangan buang-buang waktu lagi. Kita cerai saja. Kenapa kau tak percaya padaku? Shen Yu, kau sebegini tak sabarnya. Ingin meninggalkanku. Lepaskan. Lepaskan. Kau tak percaya? Coba saja. Kau sebegini terburu-buru ingin lepas dariku. Apa karena Huo Xiqiao? Atau karena ada orang lain? Kau sekarang. Jangan-jangan cemburu, ya? Atau jangan-jangan kita sudah mau cerai, tapi kau malah jatuh cinta padaku. Kalau kau tak mau tanda tangan perjanjiannya,
Kita akan ajukan gugatan cerai. Demi bercerai denganku. Kau benar-benar gigih, ya. Iya, besok aku akan ajukan gugatan cerai. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kinsu, Kau pikir aku akan takut? Jangan lupa, kamu yang setuju cerai. Tapi aku sekarang menyesal. Kau brengsek. Ya. Aku memang brengsek. Heh. Xiu, kakek lagi nggak enak badan. Kamu sama Alu cepat pulang, ya. Makan yang banyak. Aduh, Terlalu banyak. Aku nggak sanggup makan. Ada apa? Xiu, kamu sakit, ya? Beberapa hari lalu dengar kamu masuk rumah sakit. Ada apa sih? Nggak apa-apa kok. Perutku cuma agak nggak enak. Udah hampir sembuh. Nggak bisa gitu? Besok kamu pindah balik ke rumah lama aja, ya. Baik, kakek. Aku suruh orang bikin lebih banyak makanan kesukaanmu, biar badanmu pulih. Kakek. Sebenarnya kami sudah. Uhuk, uhuk. Uhuk. Kakek, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku sudah tua, nggak berguna lagi. Hidup sampai usia segini. Nggak tahu bisa ketemu kalian berapa kali lagi. Kakek, jangan bicara begitu. Kakek sehat-sehat saja kok. Nanti setiap hari. Harus minum obat tepat waktu. Ah. Kalau begitu Xiu akan tinggal dan tidak pergi. Nanti setiap hari. Mengawasi kakek minum obat, ya? Baik, kakek. Bagus, heh. Kamu sengaja ya? Kakek kan sedang sakit. Kita tentu saja harus tinggal untuk merawatnya. Kamu jelas-jelas tahu. Kakek sengaja bicara begitu. Tapi kamu tetap mengiyakannya. Aku tidak peduli, meskipun harus tinggal untuk merawat kakek. Kita berdua tidak boleh di kamar yang sama. Apa yang kamu lakukan? Kakek masih di luar. Cuma acting. Jangan terlalu serius. Kakek belum pergi. Kalau kita berhenti sekarang, dia akan meragukan kemampuanku. Bagaimana kalau dia tiba-tiba masuk? Kakek tidak setebal muka kamu. Ah. Sekarang justru kamu yang memelukku. Tuan Muda Huo. Shen Xiaoyu, aku kebetulan sedang berkumpul dengan beberapa kepala dokter. Kamu mau ikut? Oke, kirim alamatnya. Aku langsung ke sana. Jangan bercanda.
Hah? Aku tidak membuat masalah kok. Kamu bicara apa sih? Aku tidak bicara tentang kamu. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Begini saja, kirimkan aku alamatnya. Aku akan segera ke sana. Aku beritahu ya, aku mau pergi sebentar. Soal kakek, aku sendiri yang akan bicara. Kita bahkan belum mulai. Jam 11.30 harus sudah kembali. Kalau begitu sudah disepakati, Nona Shen. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Maaf ya. Hei, Pak Liu, bagaimanapun juga. Aku juga bagian dari kerja sama ini. Kenapa tidak minum denganku? Oh, Jangan-jangan, karena Nona Shen cantik. Jadi cuma mau minum sama cewek cantik saja ya? Tuan Muda Huo, apa yang kamu katakan? Karena kita sudah bekerja sama. Malam ini kita minum beberapa gelas lagi. Aku tidak takut pada kalian. Haha, tidak apa-apa. Ayo, maju. habiskan. Pak Liu. Malam ini aku belum puas minum. Besok kita lanjutkan. Shen, kamu harus mengantar Tuan Muda Huo pulang dengan selamat. Malam ini dia banyak minum untukmu. Tenang aja. Ayo. Hati-hati. Tuan Muda Huo kuat minum juga ya. Kamu ini. Sudahlah, dia juga mabuk begini. Gara-gara masalahku. Sekalian saja antar sampai tujuan. Pak, ayo jalan. Huo Sikiao, rumahmu di mana? Sayang. Malam ini ke tempatmu ya? Diam kamu. Pak. Ke hotel terdekat saja. Ah, baik. Rumah lama ada jam malam. Harus pulang sebelum jam 11.30. Pulang ke nenek moyangmu. MMM. Nggak muntah di badannya sendiri. Malah muntah di badanku. Susah-susah mengantarmu pulang. Ambil bajumu nggak rugi. Kenapa kamu di sini? Aku juga mau tanya kamu. Kenapa kamu pakai baju Huo Sikiao? Dia di dalam? Kamu mengikutiku? Shen Yu. Tidur dengannya. Kamu tidur dengannya. Kamu sakit ya? Aku tanya sekali lagi. Kau tidur dengannya. Alu, Alu. Shen Yu, kau memang luar biasa. Kau membawanya ke sini sekarang. Untuk memergokiku berselingkuh, kan? Kenapa kau datang? aku mencarimu di rumah. Kebetulan melihatmu keluar. Jadi aku mengikutimu. Ada apa? Jangan pura-pura, deh. Kau yang menyuruh si Lu datang, kan? Kau pasti kecewa karena tidak memergokiku dan Huo Sikiao tidur bersama, kan? Jadi, kau mengakui. Kau dan Huo Sikiao. Ya, aku tidur dengan Huo Sikiao. Kau puas sekarang? Kau kan cuma ingin menuduhku selingkuh dalam pernikahan. Agar aku keluar tanpa membawa apa-apa, kan? Kalian berdua memang sama-sama busuk. Shen Yu, jangan coba mengalihkan pembicaraan. Aku kira, kau keluar malam-malam. Karena ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Tidak kusangka kau malah selingkuh di belakangku. Kau menganggapku apa? Kau menganggap 4 tahun ini apa? Lalu, kau sendiri? Kau menganggap 4 tahun kita ini apa? Dan lagi, kapan kau begitu dalam perasaannya padaku? Tiga tahun, lalu 4 tahun.
Aku selalu bertanya-tanya. Tatapan Silu sebenarnya tertuju pada siapa? Apakah ada 1 detik saja dia melihat ke arahku? Berulang kali berharap, berulang kali pula kecewa. Shen Yu. Shen Yu. Xiao Yu. Silu. Bagaimana kalau kita bertukar WeChat? Hah? Silu. Sebenarnya aku, Pacarku ingin bergabung dengan kelompok belajarmu. Mohon bantuannya untuk menjaganya nanti. Terima kasih. karena ada kamu, sebenarnya aku sangat menyukaimu. Shen Yu, mulai sekarang, aku tidak akan lagi menunggumu di tempat yang sama. Shen Yu. Tadi jelas-jelas kamu, bersama Huo Xiqiao, membuat orang salah paham. Seharusnya aku yang marah, kan? Jelas-jelas tadi kamu bersama Huo Xiqiao. Seharusnya aku yang marah, kan? Shen Yu. Tadi kamu seharusnya masuk dan melihatnya. Di ranjang Huo Xiqiao masih ada jejakku, loh. Kamu mau cek lagi nggak? Kamu sengaja bilang begitu. Cuma buat bikin aku marah, ya? Kenapa? Presdir si baru sekali diselingkuhi. Udah marah. Terus kenapa aku harus berkali-kali menanggung? Kamu dan sang siksi yang selalu berdua? Kenapa aku harus berkali-kali mengangkat wajahku untuk kalian tampar, ha? Kapan aku sama dia? Shen Yu, masalah kita berdua. Kenapa kamu selalu melibatkan sang siksi? Aku udah bilang aku putus sama dia. Nggak ada hubungan lagi. Nggak ada hubungan? Presdir si jangan-jangan lupa. Gimana kita menikah, ya? Cukup. Marah karena malu, ya? Silu. Kamu cuma benci semua hal yang lepas dari kendalimu. Entah itu 4 tahun lalu, saat sang siksi keluar negeri, atau sekarang aku mau cerai sama kamu. Kamu cuma peduli sama dirimu sendiri. Kamu beneran mikir begitu? Iya. Aku capek. Kita akhiri saja. Apa karena Huo Xiqiao? Kamu benar-benar menyukainya? Iya. Aku setuju. Sudah dipikirkan baik-baik? Apa kedua belah pihak bercerai atas kemauan sendiri? Dilamar oleh orang yang diam-diam kusukai. Rasanya seperti memenangkan lotre utama. Tapi pada akhirnya, ini hanyalah transaksi cinta yang tak terbalas. Sudah kupikirkan baik-baik. Memang seharusnya begitu. Mulai sekarang, dunia kita tidak seharusnya bersinggungan lagi. Shen Yu. Jika hasil ini yang kamu inginkan, maka aku bersedia melepaskanmu. Kalian punya 30 hari, masa tenang perceraian. Jika selama waktu ini kalian menyesal, datanglah untuk membatalkan permohonan cerai. Tidak perlu. Kenapa? Kamu bahkan tidak bisa menunggu 30 hari. Aku takut kamu terburu-buru. Shen Yu.
Akhir-akhir ini kakek kurang sehat. Bisakah kita menunggu waktu yang tepat? Agar aku yang memberitahunya? Tenang saja, tidak akan membuang waktumu terlalu lama. Lagi pula ada masa tenang 30 hari. Aku yakin kamu bisa mengurusnya. Rumah itu, kamu yakin tidak mau? Bagaimanapun, kamu sudah tinggal di sana 4 Tidak tahun. perlu. Harta yang Presdirsi berikan padaku sudah cukup banyak. Hari ini juga, aku akan membereskan barang-barangku dan pergi. Karena sudah bercerai. Kamu tidak perlu lagi bekerja sebagai perwakilan farmasi yang menemani minum. Sebenarnya, posisi kepala pusat kendali program. Tidak ada yang lebih cocok darimu. Tentu saja. Sudah tahu siapa yang mengambil foto Shen Yu dan Huo Xiqiao? Siapa yang mengambilnya? Kebakaran. Uhuk-uhuk, Bagaimana? Kamu tidak apa-apa? sudah pulang. Lapar ya? Aku tidak seburu-buru itu. Lain kali ingat pakai sepatu. Ada ranjang tidak dipakai. Malah suka tidur di sofa. Silu, pernikahan kita ini transaksi, bukan cinta. Kalau kamu tidak bisa tulus, jangan halangi aku pergi. Shen Yu. Kamu boleh membenciku. Memaki-makiku. Tapi kamu hanya boleh jadi milikku. Bahkan jika aku mati, batu nisanku akan bersebelahan denganmu. Alu, kita mau kemana? Bandara. Hah? Kamu mau ajak aku liburan? Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Biar aku bisa siap-siap. Kamu, ini, bukan kita. Kamu mau usir aku? Kenapa? Berhenti. Alu, sebenarnya ada apa? Kamu dan Shen Yu, bukannya sudah cerai? Sekarang sudah nggak ada yang menghalangi kita. Tapi sekarang kamu malah mau kirim aku ke Amerika. Orang yang menyerang Shen Yu di bawah gedung itu, kamu yang atur, kan? Foto dia dengan Huo Xiqiao. Juga kamu yang suruh orang sebar, kan? Aku nggak. Saat dia keguguran, aku sudah bilang, aku nggak mau lagi melihat tindakan yang menyakitinya. Sang Siksi, apa kamu menganggap perkataanku angin lalu? Bukan begitu, Alu. Aku nggak mengabaikan perkataanmu. Aku cuma mau sama kamu. Alu, jangan lupa. Dulu kamu mau nikahi aku. Dan kamu juga yang pergi begitu saja. Sang Siksi, 4 tahun lalu. Kita sudah benar-benar berakhir. Berakhir? Belum berakhir. Alu, dulu, nyawamu itu aku yang menyelamatkan. Iya. Dulu memang kamu yang menyelamatkanku. Jadi aku sudah memberimu toleransi selama lebih dari 20 tahun. Atau kamu mau lebih? Nyawaku? Atau hartaku? Aku cuma mau cintamu. Alu, aku salah. Maafkan aku sekali lagi, ya? Kita sudah tidak bisa kembali lagi. Bisa kembali. Kenapa tidak bisa kembali? Apa karena Shen Yu? Apa kamu jatuh cinta padanya? Di Amerika Serikat, aku sudah atur untukmu. Turunlah.
Aku punya kabar baik tentang keluarga Shi untukmu. Kamu pasti tertarik. Siap untuk hubungan baru? Huo Xiqiao, aku membohongimu terakhir kali. Presdir Si, apa itu nyonya? Kami sudah bercerai. Dia mau ketemu siapa? Mau ngapain? Itu bukan urusanku. Itu juga benar. Hari ini aku dengar orang kantor bilang, akhir-akhir ini Tuan Muda Huo sering datang ke kantor mencari Nyonya Si. Mencari Nona Shen. Aku bukan cuma sudah menikah. Sekarang aku juga sedang hamil. Ahaha, aku ada rapat. Aku pergi dulu. Ah, Kamu bilang apa padanya? Kok dia pergi? maaf. Selain urusan pekerjaan, tidak ada komentar. Aduh, Karena sudah bertemu. Aku antar kamu pulang. Makan malam dengan kakek. Boleh, kan? Presdir Si sekarang sedang menyalahgunakan kekuasaan. Jangan salah paham. Ya, kakek yang bersikeras menyuruhku membawamu pulang. Apa grup kekurangan staf akhir-akhir ini? Enggak, kau tanya begitu. Kakek, Lalu kenapa? Padahal tinggal serumah. Cucu menantu selalu sibuk sampai tak terlihat? itu semua karena dia setiap hari mencari masalah. Xiao Yu itu istrimu? Kalau bukan kamu yang memberinya pekerjaan, dia bisa sesibuk itu? Kalau begini terus, kapan kakek tua ini bisa menggendong Citit? Sebentar lagi, kakek, kami berusaha keras setiap malam. Hah? Siapa yang menendangku? Uhuk, 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 uhuk. Nih, dahimu sampai merah. Minumlah air hangat ini. Ini semua karena kamu bicara sembarangan, bukan? Apa maksudnya berusaha keras setiap malam? Memangnya bukan begitu. Apa-apaan sih kamu? Jangan bergerak, kakek sedang melihat. Kamu membohongiku. Aku juga sedang melihat. Kamu menganggapku bodoh? Setelah kamu menipuku sekali, kamu pikir? Aku tidak membohongimu, kan? Sudah kubilang kakek sedang melihat. Awas saja kamu. Tidur di sofa. Kamu menyuruhku tidur di sofa. Kenapa? Silu, kubilang padamu, jangan keterlaluan. Kita ini kan pasangan pura-pura. Kakek ada di luar. Kakek mengawasimu semalaman, ya? Atau aku turun sekarang saja? Dan jujur pada kakek sekarang juga. Bukan. Aku akan bilang pada kakek sekarang juga, kalau kita sudah bercerai. Baiklah.
Silu. Kau. Bukan. Kau peluk aku duluan. Mau kemana? Kenapa dia ikut juga? Kalian bukannya sudah bercerai? Kau membunyikan klakson di tengah malam begini. Untung kakek tidak ikut. Aku sudah memikirkannya dengan serius. Memikirkan apa? Aku bersedia menjadi ayah dari anak itu. Maksudku, aku akan memperlakukan anakmu seperti anak kandungku sendiri. Shen Xiaoyu, maukah kau menerima cintaku? Ayah kandung anakku saja tidak kuinginkan. Kenapa kau pikir aku akan menginginkanmu? Tenang saja, dia tidak akan datang. Banyak orang yang suka bergosip. Tidak ada orang sama sekali. Kalian berdua tidak bisa? Tenang saja, kami sudah bertengkar sejak kecil. Sudah biasa. Jangan kekanak-kanakan begitu, dong. Shen Yu. Huo Xiqiao. Bisakah kamu mengantarku ke rumah sakit? Oke, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Turunkan aku. Takut sekali aku mengantarmu ke rumah sakit. Apa karena ada yang kamu sembunyikan dariku? Tidak. Hei, aku belum naik mobil. Shen Yu. Apa benar ada yang kamu sembunyikan dariku? Silu tidak boleh tahu. Kalau aku tidak keguguran. Shen Yu, apa ada yang tidak nyaman lagi? Tentang anak itu. Aku sudah tahu semuanya. Aku akan mempertahankan anak ini. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Tapi aku tidak akan melepaskanmu, dan tidak akan pernah melepaskanmu. Bayinya sehat, tapi kondisi tubuhmu sangat buruk. Kurang gizi ditambah kelelahan kronis. Kamu membatalkan permohonan cerai? Bukan, kamu seenaknya saja. Sebelum melakukan sesuatu, bisakah kamu berdiskusi denganku dulu? Sudah disepakati. Aku membantumu menyembunyikan dari kakek. Aku berbohong padamu tentang anak itu. Tapi karena aku sudah memutuskan untuk mempertahankan anak ini, aku akan bertanggung jawab padanya. Yang kamu sebut bertanggung jawab itu adalah berkali-kali masuk rumah sakit, menanggung semuanya sendirian, sampai diriku jadi begini. Kita sudah cerai. Apa hubungannya sama kamu? Oke, jangan marah dulu. Dokter juga bilang, emosimu tidak boleh terlalu bergejolak sekarang. Kamu butuh istirahat yang cukup. Silu, demi anak itu, kamu jadi begini. Lembut dan toleran, ya? Apa? Xiaoyu hamil? Aduh, di rumah sakit makan gak enak. Tidur juga gak nyenyak. Dia hamil. Kok bisa tinggal di luar sih? Serahkan saja padaku. Aduh. Ke rumah sakit, jemput cucu menantuku tersayang, ayo. Baik. Silu, aku sudah bilang tidak perlu kamu di sini.
Xiaoyu, kamu sudah bangun? Kakek, Ada yang tidak nyaman? Sudah kubilang pada kalian, pelankan suara. Iya, iya. kakek, kenapa kakek? Aku menunggumu di rumah. Silu, Xiaoyu, tenang saja. Cucuku yang tidak berguna itu, sudah kakek usir pulang. Mulai hari ini, kakek sendiri yang akan menemanimu. Aku akan tidur di sana. tunggu, kakek. Bagaimana kakek bisa tidur di tempat seperti ini? Aku sudah tidak apa-apa. Aku bisa pulang sekarang. Apa kau tidak dengar menantu cucuku bicara? Pulang. Pulang. Aku tidak bermaksud begitu. Aku beritahu ya, demi kakek, aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi soal perceraian, aku belum selesai denganmu. Xiaoyu. Silu. Aduh, Silu. Silu, apa yang kau lakukan? Shen Xiaoyu. 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 Kenapa kau kemari? Kau baik-baik saja? Bayinya baik-baik saja? Kamu kangen aku, ya? Bunga untuk si cantik. Maksudnya apa? Si pelakor, berani-beraninya merebut istriku di depanku. Mantan suami, diam. Sudah, jangan bertengkar. Kamu mau apa? Tentu saja datang untuk mengantar bunga, suplemen, ditambah jadi ayah anakmu. Xiaoyu, pertimbangkan aku. Bukan, Silu, kamu mau apa? Jangan paksa aku untuk bermusuhan denganmu. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani melangkah lebih jauh, besok berita utamanya adalah Tuan Muda Huo tewas. Kamu berani? Silu. Lepaskan. Xiaoyu, ada apa? Kamu setuju? Usulanmu ini sementara tidak aku pertimbangkan. Terima kasih atas suplemennya. Bunganya tidak akan aku terima, tidak pantas. Anakku tidak butuh ayah. Xiaoyu, kamu ini mau membesarkan anak tanpa ayah, ya? Wanita hebat. Ingat, telepon aku, ya. Telepon aku, ya. Jangan sampai aku melihatmu. Aku baru datang, aku, Hah? Kakek bilang ibu hamil enggak boleh minum soda ini. Harus banyak minum air hangat. Kakek bilang ini bagus buat pinggang. Ibu hamil enggak boleh angkat barang berat. Kakek yang bilang. Kakek, cuma tahu kakek istirahat yang baik. Kamu ini Calabash Brothers, ya? Shenyu, makanannya sudah siap. Kakek bilang jangan sampai melewatkan 3 kali makan sehari. Menurutmu, ibu hamil yang suasana hatinya sangat bergejolak selama kehamilan akan berlangsung berapa lama? Tuan muda, mungkinkah Nyonya bukan karena reaksi kehamilan, tapi murni tidak puas denganmu? Tidak puas denganku. Mana mungkin? Aku takut dia, karena ada penolakan terhadapku, akan memengaruhi suasana hati dan tubuhnya. Sengaja menggunakan nama kakek. Apa yang kulakukan masih kurang? Bukan kurang, tapi sudah cukup. Dengan begitu, Nyonya muda, mana tahu kalau Anda peduli padanya. Dia hanya mengira Anda melakukan ini atas perintah kakek. Hah? Maksudku, Nyonya akan salah paham bahwa Anda hanya demi kakek dan anak, bukan untuk dia. Oh. Baiklah.
Ayuan, siapkan mobil. Xiaoyu, Ah, Nian. Kok kamu kesini? Bukankah kamu bilang rumah sakit lagi sibuk banget? tentu saja karena ada yang menyuap, dong. Silu, kamu mau apa lagi? Aku sibuk, nggak ada waktu buat memarahimu. Kamu gila lagi, ya? Tidak cukup. Ini adalah peralatan terbaru yang aku donasikan ke rumah sakit, atas nama Yayasan Amal. Direktur sudah setuju memberimu libur 10 hari. Cari waktu, untuk menjenguk Shen Yu. Silu, kamu mau apa sih? Mau menyuapku? Ya? Mau Xiaoyu menggugurkan kandungannya dan membiarkannya menderita. Jadi penggantimu, aku kasih tahu, ya? Rumah sakit dilarang ribut. Yunian, kamu salah paham padaku. Aku melihat Shen Yu akhir-akhir ini. Reaksi kehamilannya parah. Dan suasana hatinya kurang baik. Aku pikir, mungkin dengan orang yang paling dia percaya di sisinya, dia bisa merasa lebih nyaman. Oh, jadi kamu mau aku ke rumahmu? Menemani Xiaoyu, ya? Apa kamu bakal mati kalau bicara terus terang? Sudahlah, kamu kan memang gak bisa bicara. Bukan baru sehari 2 hari. Aku gak akan mempermasalahkan Xiaoyu yang terpenting. Ayo pergi. Silakan. Aku kebetulan ada urusan di dekat rumah sakit, dan kebetulan bertemu dengannya. Dia bilang dia merindukanmu. Jadi aku sekalian saja membawanya kembali untuk menemuimu. Jangan hiraukan dia dulu, aku mau bilang padamu. Dia akhir-akhir ini seperti orang yang berbeda. Hah? Sejak tahu aku hamil, dia terus mondar-mandir di depanku. Aku nggak tahu apa maunya. Kali ini kalau bukan karena kakek, aku nggak akan kembali bersamanya. Kalau begitu, manfaatkan saja dia. Dan jaga kesehatanmu baik-baik. Bukankah dulu kamu sangat membencinya? Kenapa kamu bisa datang bersamanya? Kali ini aku seharusnya melakukan hal yang benar. Setidaknya sekarang, dia bahagia. Nian, ini sudah waktunya makan? Bagaimana kalau makan dulu baru pergi? Apa nggak terlalu merepotkan? Nggak merepotkan. Sudah mulai dimasak, tunggu sebentar. Hei, aku bilang ya, kamu kurus lagi. Kamu kan lagi hamil. Harus makan yang benar, dong. Apalagi presdir sendiri yang masak. Kita tinggal duduk dan nikmati pelayanannya. Manfaatkan dia sepuasnya untuk melampiaskan kekesalan. Ayo makan. Ini semua masakan kesukaanmu, loh. Kebetulan ya? Mana mungkin dia tahu? Apa yang aku suka makan? Ini bukan kebetulan. Kok, kamu nggak makan daging sapi atau kambing? Suka makan seafood. Nggak suka manis, sukanya pedas. Dan nggak suka sayuran. Bagaimanapun, kita sudah hidup bersama 4 tahun. Kebiasaanmu ini, aku masih tahu. Ayo, makan yang banyak. Dunia ini luas, tapi perut bayi kita yang paling besar. Makan, ayo. Yunian. Untung ada kamu hari ini. Nafsu makan Shen Yu lebih baik dari biasanya. Kalau nanti kamu ada waktu, silakan datang dan temani dia lebih sering. Kalau butuh bantuanku, kapan saja bilang. Xiaoyu itu sahabatku. Nggak perlu kamu bilang. Aku sendiri yang akan meluangkan waktu untuk menemaninya. Kamu masih ada urusan? Hah? Di antara semua orang yang kukenal, kamu yang paling mengenal Shen Yu. Aku ingin tahu, apa yang harus kulakukan agar dia mengubah pandangannya tentangku, menerimaku. Silu, jangan-jangan kamu mau bilang, kamu benar-benar jatuh cinta sama Xiaoyu kami, dan mau balikan sama dia? Atau karena dia hamil anakmu? Nyonya Shi. Ada apa denganmu? Kenapa wajahmu pucat sekali? Dalam hatiku, Shen Yu tetaplah Shen Yu. Tidak ada hubungannya dengan anak ini. Yang kuinginkan selalu dia. Silu, jangan-jangan kamu mau bilang, kamu benar-benar jatuh cinta sama Xiaoyu kami. Dan mau balikan sama dia? Atau karena dia hamil anakmu? Shen Yu, sudah 4 tahun. Apa sih lu punya perasaan padamu? Apa kamu belum cukup jelas?
Siapa itu? Xiao Yu, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ah, Sini, duduk dulu. Pelan-pelan. Kakimu sakit. sepertinya kram. Biar kulihat. Aduh. Aku pelan-pelan. Perutku juga nggak enak. Tadi bergerak sedikit. Ah, Bayi, Ini ayah. Benar-benar bergerak. Benar-benar bergerak. kalau bukan karena bayi di perutku, mungkin seumur hidup ini, aku nggak akan melihat si Lu yang seperti ini. Dia sepertinya memanggilku. Shen Lu. Hah? Mulai sekarang, kamu nggak perlu melakukan ini lagi. Maksudmu apa? Selama ini, terima kasih atas perhatianmu. Tapi kita nggak perlu mempertahankan ini demi anak. Bukan. Kamu pikir aku peduli sama anak itu? Xiao Yu. Yang selalu kupedulikan, itu kamu. Aku mau tidur. Bukan. Kali ini dengarkan aku sampai selesai. Alasan aku menyukai bayi itu adalah karena dia, anakku dan anakmu. Aku mencintaimu, jadi aku juga menantikan kelahirannya. Kamu bilang apa barusan? Aku mencintaimu. Kamu mencintaiku? Benar, kan? Shen Yu, kita sudah bersama 4 tahun. Aku baru menyadari bahwa aku sudah jatuh cinta padamu. Aku mencintaimu. Dia semalaman menjagamu di sini. Apa kamu benar-benar mencintaiku? Shen Yu. Jangan bergerak, istriku. Tidur lagi sebentar. Haruskah aku mempercayaimu? Ini. Mana bintangnya? Terima kasih. Kamu mengajakku keluar hari ini. Apa akhirnya kamu sadar? Dibandingkan si Lu, aku lebih cocok jadi ayah untuk anakmu? Anakku. Cukup punya ibu yang mencintainya. Oh, tidak butuh ayah, tidak apa-apa. Paman boleh, kan? Kamu sedang tidak nyaman sekarang. Pasti butuh seseorang yang menjagamu, kan? Yang merawatku bisa teman, sahabat, bahkan perawat. Tapi bukan kamu. Huo Xiqiao. Aku tidak punya perasaan romantis padamu. Meskipun aku dan Silu sudah bercerai, tapi 4 tahun hubungan itu bagiku. Tak tergantikan. Terima kasih atas bantuanmu beberapa waktu lalu. Kalau kamu mau, kita bisa berteman. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Shen Yu, minum sendirian itu tidak seru. Kenapa? Di matamu, Apa aku ini? orang yang suka merepotkan, Karena kamu begitu santai. Maka sebagai temanmu, aku juga tidak boleh bertele-tele, kan? Ayo.
Aduh, makan malamnya enak banget. Lain kali kita lihat bintang bersama. Pria tidak boleh dimanjakan. Seseorang harus semangat, ya. Bikin gemes deh. Sampai jumpa lagi, bye-bye. Shen Yu, Huo Xiqiao tidak cocok untukmu. Huo Xiqiao tidak cocok untukmu. Cocoknya? Apa kamu cocok? Shen Yu, apa yang harus kulakukan? Agar kita bisa kembali seperti dulu. Xiao Yu, akhir-akhir ini si Lu tidak mengganggumu, kan? Xiao Yu. Kehamilan sebesar ini kan kabar gembira. Kok nggak bilang ke ayah sih? Aduh, kaget. Selamat ya. Hehe, keluarga Si akhirnya punya penerus. Xiao Yu kita ini berjasa besar loh. Harus diberi hadiah yang bagus buat Xiao Yu kita. Aduh, hehe. Ayo masuk. Aduh, pantesan Xiao Yu ini. Akhir-akhir ini kurusannya, ternyata lagi hamil toh. Hamil itu bagus. Kalau sudah ada anak di perut, nanti kakek dari keluarga Si dan Si Lu itu ke kamu. Aku nggak ada waktu buat basa-basi sama kamu. Kalau gitu aku langsung aja ya. Ayahmu ini. Akhir-akhir ini kan lagi investasi proyek? Hubungan dengan semua pihak. Sudah diatur baik-baik. Malah mau ada tambahan bea masuk. Aku kan mikir, perusahaan kalian juga sering melakukan pengadaan barang kan? Tolong bilangin ke Si Lu ya. Bantu aku beliin juga beberapa barang. Nggak seberapa kod uangnya, iya kan? Hahaha. Nggak akan habis banyak uang. Tapi kalau ditambah dengan yang kamu dapat. Selama 4 tahun di keluarga Si, apa kamu sanggup membayarnya kembali? Ngomong gitu jadi bikin jauh banget, sih. Masa menantu bantu mertua? Masih dibahas soal balikin atau enggak? Gini ya. Nanti kamu lebih banyak melayani di keluarga Si. Lebih nurut sama Si Lu itu. Sisa uang dari jari kelingkingnya aja. Yang keluar, udah cukup buat kita hidup seumur hidup. Dengar baik-baik. Mulai hari ini, kamu nggak bakal dapat sepeser pun. Hai Maha. Bukan kamu yang berhak nentuin. Nah, itu juga bukan urusan kamu. Mau berapa? Tuh, kan? Menantu emang paling ngerti aku. Harusnya dari dulu aku kayak biasa aja. Langsung cari kamu aja. Aku mau. 30 juta. Oke, kayak biasanya. Ayuan yang bakal hubungi kamu. Hahaha. Selama 4 tahun ini, Si Lu diam-diam. Udah berapa kali ngurusin? Pemerasan kayak Shen Yunfeng ini, pantas semua orang mikir aku. Cuma numpang hidup di Si Lu. Makanya aku harus selalu merendah di depannya. Sekarang emang aku punya hak apa? Buat nyalahin dia yang meremehin aku? Aku mau cerai sama Si Lu. Mulai sekarang, jangan harap lagi meminta sepeser pun darinya. Xiao Yu, kamu tidak boleh bicara sembarangan begitu. Kakek Si baru saja mengumumkan kabar baikmu. Hanya mengumumkan kehamilan. Bukan mengumumkan tidak akan bercerai seumur hidup. Selama 4 tahun ini, Si Lu tidak pernah menolakku. Sekarang juga begitu. Melihat Shen Yu, dibawa pergi olehku beberapa menit saja. Dia langsung datang kemari. Sama sekali tidak terlihat seperti akan bercerai. Pasti gadis busuk Shen Yu ini. Tidak mau memberiku uang. Presdirsi, hahaha. Ini pasti Xiao Yu sedang marah padaku. Mana mungkin kalian bercerai? Hahaha. Aku dan Xiao Yu. Si Lu. Kamu tidak perlu menjadi ban darah keluargaku. Punya ayah seperti ini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kamu harus memberiku sedikit harga diri. Ya. Aku dan Shen Yu akan bercerai. Kamu? Kamu dengar? Kami akan bercerai. Jadi mulai sekarang, Jangan pernah muncul lagi di keluarga Si. urus dirimu sendiri. Tunggu sebentar, aku tahu. Pasti Xiao Yu ini yang ngotot minta cerai sama kamu, kan? Anak ini benar-benar nggak tahu diuntung.
Tenang aja. Aku sekarang baik-baik saja. Aku akan memberinya pelajaran. Hei. Aduh, Ini urusan pribadiku dan Shen Yu. Siapapun gak berhak ikut campur. Karena Shen Yu gak suka kamu. Mulai sekarang, pintu keluarga Si, jangan harap kamu bisa masuk. cuma 2 kalimat mau usir aku? Lihat saja nanti. Xiao Yu, Papa tahu Papa salah. Datanglah dan ngobrol baik-baik sama Papa. Beri Papa kesempatan untuk memperbaiki diri, ya? Shen Yunfeng memang gak akan menyerah begitu saja. Tetap harus dijelaskan langsung. Biar dia gak diam-diam cari keluarga Si lagi. Oke. Wah, Xiao Yu datang. Sini, Papa sudah masakin buat kamu. Cepat masuk, jangan sampai dingin. Terakhir kali Anda begini, Itu waktu Anda diam-diam mengambil uang pengobatan ibu saya. membuatnya meninggal di rumah sakit. Makanan ini saya nggak sanggup makan. Anak ini, kok bicaranya begitu, sih? Soal ibumu. Bukankah ayah sudah menjelaskan dan meminta maaf padamu? Kalian siapa? Mau apa kalian? Kau. Au! Lepaskan. Cepat lepaskan aku. Lepaskan. Ayahmu berutang uang pada kami. Dia bilang kau nyonya muda keluarga Si, jadi kau yang harus membayarnya. Dia sangat disayang di keluarga Si. Selama dia ada di tangan kalian, berapapun uang yang kalian minta, keluarga Si pasti akan memberikannya. Orangnya sudah kuserahkan pada kalian. Aku boleh pergi sekarang, kan? Shen Yunfeng, kau bajingan. Aku putri kandungmu. Anak perempuan yang sudah menikah, itu seperti air yang tumpah. Kalau bukan karena kau menghalangiku, tidak membiarkan Silu memberiku uang. Apa aku perlu meminjam uang dari rentenir? Hah, ini semua salahmu. Kau pantas mendapatkannya. Kau pantas mendapatkannya. Jangan banyak omong. Pergi. Berapa banyak utangnya pada kalian? Aku akan membuat surat utangnya. Aku akan membayarnya, mencicil. Siapa bilang kami cuma mau uang? Lalu, apa lagi yang kamu mau? Orangnya sudah di tangan. Bawa dia kemari. Kenapa Shen Yu tidak mengangkat telepon? Xiao Yu, kamu. Shen Yu ada di tanganku. Kalau mau dia hidup, siapkan 300 juta. Kamu siapa? Kenapa aku harus percaya padamu? Sini, suamimu tidak percaya. Coba bicara padanya. Tidak mau. Xiao Yu, jangan sentuh dia. Siapkan uangnya, jangan lapor polisi. Kalau tidak, istrimu tidak akan kembali utuh. Baik, aku tidak akan lapor polisi. Jangan sakiti dia. Segera siapkan 300 juta. Secepatnya. Baik. Sang Siksi. Kenapa kamu? Kamu tidak keluar negeri, kamu mengalahkanku. Pasti senang sekali, kan? Kalau bukan karena anak di perutmu. Apa kamu pikir Alu akan menginginkanmu? Sang Siksi, lepaskan aku dulu. Kita bicara baik-baik, ya? Hampeha. Uangnya sudah masuk. Transaksi 2000 saham. Heh, 300 juta yuan, masuk dalam waktu kurang dari setengah jam. Sepertinya dia sangat peduli padamu. Dan bayi di perutmu. Bayi ini seharusnya ada di perutku. Hanya aku yang pantas mengandung anaknya, kau tidak pantas? Tenanglah sedikit. Bayi itu tidak bersalah. Menurutmu, jika tidak ada bayi ini, Alu akan kembali padaku? Aku sudah bercerai dengannya.
Bayi ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Dialah yang menyebabkan Alu meninggalkanku. Jika dia tiada, Alu akan kembali padaku. Kita bisa seperti dulu lagi. Shen Yu, Shilu, jangan mendekat. bicara baik-baik. Lepaskan Shen Yu dulu. Shen Yu, Shen Yu. Shen Yu lagi, Shen Yu lagi. Sekarang mulutmu penuh dengan Shen Yu. Oke, aku tidak akan menyebut dia lagi. Kamu letakkan dulu pisaunya. Tenang dulu sebentar. Katakan padaku syaratmu. Aku bisa menyetujui semuanya. Aku ingin kamu kembali padaku. Alu, Kamu masih mencintaiku, kan? Asal tidak ada Xiu. Dan anaknya. Kamu akan kembali, kan? kamu mau anak? Aku juga bisa melahirkannya untukmu. Kenapa harus dia? Shen Yu itu milikku. Silu, Hah? kamu kenapa? Tidak terluka, kan? Siu, kamu membohongiku? Kenapa kamu membohongiku? Sang Siksi, sudah cukup belum? Tidak, bukan begitu. Aluku, tidak pernah bicara padaku. Dengan nada seperti itu. Kalau aku tidak bahagia, Kalian juga jangan harap bahagia. Shen Yu. Bukan begitu. Aku tidak bermaksud menyakitimu, tidak. Kamu yang membunuh Alu. Jangan khawatir. aku di sini. Aku tahu. Kamu peduli padaku. Janji padaku. Jangan ceraikan aku. Ya. Aku janji. Aku janji. Jangan jatuh. Jangan tidur. Jangan bicara lagi. Jangan tidur. Jangan tidur. Jangan tidur. Bangun. Siapa? Kamu sudah bangun? Shen Yu. Dokter. Dokter. Pemulihannya sudah lumayan. Tapi luka di pinggang tetap harus diperhatikan. Kalau tidak nanti tidak bisa melakukan hal-hal nakal lagi. Terima kasih, dokter. Bagaimana perasaanmu? Kepalaku pusing. Anggota badanku lemas. Sulit bernapas. Kenapa bisa begitu? Tadi dokter bilang, tidak ada masalah besar kan? Sepertinya aku butuh seseorang untuk merawatku sekarang. Lukaku, aduh sakit sekali. Menurutmu, apa ini akan meninggalkan efek samping? Aku tahu kok. Kamu menyelamatkanku. Aku akan merawatmu. Oke, kalau begitu, Nyonya Si, tolong ya. MMM. Panas? Enggak, panas, Masih sedikit panas. Menurutmu, ini bisa dibilang berkah tersembunyi enggak? Buka mulutmu.
Oh. Kenyang, kenyang, kenyang. Kalau sudah kenyang, tidur saja. Tanpa kamu di pelukanku, aku nggak bisa tidur. Silu, kamu sudah keterlaluan. Sayang, Papa, terluka parah begini. Mama nggak mau menemaniku. Menurutmu gimana nih? Ah. Kata bayi, suruh kamu menemaniku. Hah? Oke. Aku temani kamu. Oke. Udah lama banget aku nggak peluk kamu kayak gini. Kalau ngantuk ya udah tidur aja. Nggak usah banyak omong. Aku butuh cium istri. Nih, biar bisa tidur. Si jorok itu, yang ditusuk itu ginjalnya. Apa otaknya sih? Sayang, Mami tuh. Kamu puas sekarang? Udah, tidur yuk. Ciuman nyonya si manis banget, ya. Sang Siksi dan Shen Yunfeng udah diamankan polisi. Dana yang kita alihkan keluar juga udah berhasil ditarik semua. Presdir sih, orang-orang perusahaan pada nungguin Bapak. Kalau boleh tahu, sakitnya Bapak ini mau pura-pura sampai kapan? Tungguin sampai Shen Yu berubah pikiran. Nggak jadi cerain aku. Aku baru balik. Kok Bapak tiba-tiba? Oh. Maksud saya, dulu Bapak nggak pernah ngelakuin hal kayak gini. Sesekali begini juga nggak apa-apa. Kok, dulu tuh saya selalu mikir. Cukup bantuin Shen Yu pas dia lagi ada masalah. Aja, udah selesai. Tapi sekarang aku rasa. Aku harus ngasih dia rasa aman yang cukup. Biar dia tahu. Aku tidak pernah berpikir untuk meninggalkannya. Sayang. Akhirnya kamu kembali juga. Lihat si Ayuan ini. Dia keterlaluan banget. Lukaku belum sembuh. Dia udah mendesakku untuk cepat kembali kerja. Bahkan keledai di tim produksi pun tidak sekeras ini kerjanya, kan? Kamu pulang duluan aja. Sayang, kenapa kamu melihatku seperti itu? Ada sesuatu di wajahku, ya? Kamu barusan dengar sendiri. Dokter bilang kamu pulih dengan baik, bisa keluar rumah sakit kapan saja, dan sepenuhnya mampu mengurus diri sendiri. Selalu mampu. Itu dia bohong. Dia itu dokter gadungan. Dengan kondisi lukaku sekarang, aku sama sekali tidak bisa keluar rumah sakit. Ini. Yang terluka itu punggung bawahmu. Sakit. Sakit banget. Silu. Kapan kita akan mengurus perceraian? Shen Yu, dengarkan aku. Bisakah kamu jangan sekejam ini padaku? Syarat apapun yang kamu punya, bisa kamu ajukan. Aku bisa penuhi semuanya untuk. Tapi soal perceraian, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Kumohon padamu. Ya. Kamu selalu tidak ingin bercerai. Apa kamu benar-benar mencintaiku? Aku mencintaimu. Tentu saja aku mencintaimu. Selama ini, aku selalu mencintaimu, Shen Yu. Waktu belakangan ini, seperti takdir sedang mempermainkan kita. Aku akui aku memang bajingan. Aku minta maaf padamu. Tapi aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan agar kamu memaafkanku. Shen Yu, aku ingin memberitahumu. Justru karena ujian berulang kali ini, membuatku semakin yakin. Kamu sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidupku. Aku tidak ingin kehilanganmu, dan semakin tidak bisa hidup tanpamu. Karena aku benar-benar sangat mencintaimu. Tidak bisakah kamu mencintaiku sekali lagi? Sekali saja.
Maafkan aku. Sayang. Matahari sudah terbit. Xiao Yu,